جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana bab hal tambusu kuburil musyrikil jahiliyah wa yattakhidhu makanaha masajida. Bab tentang membongkar kuburan orang musyrik jahiliyah dan menjadikan tempat kuburannya tersebut jadi apa? Masjid. Hukumnya gimana? Menghancurkan apa? Kuburan orang jahiliyah. Pokoknya gak Islam. Ini hadis kedua. Kemarin hadis pertama. Hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdul Waris an Abi Tiyah an Anas qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Madinah. Rasulullah itu nyampe ke Madinah. Fanazala ala a'la al-Madinati fi hayyin yuqalu lahum Banu Amr bin Auf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perkampungan yang disebut perkampungan itu adalah perkampungan Bani Amr bin Auf. Amr bin Auf. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fihim 14 lailatan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menetap di situ selama 14 hari. Berapa hari? 14 hari. Summa arsala ila Bani Najjar faja'u muqallidis suyufi ka'anni anzuru ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Bani Najjar kemudian mengutus kepada Bani Najjar. Kemudian Bani Najjar itu ada yang datang sambil membawa pedang. Tapi ngikuti siapa? Ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ala rahilatihi. Rasulullah kemudian setelah itu atas rahilatihi, di tunggangannya, di untanya. Mungkin kuda atau pokoknya tunggangan. Wa Abu Bakrin lidfuh. Abu Bakar memboncengnya. Jadi pertanyaannya, yang membonceng siapa? Abu Bakar. Lah Abu Bakar itu siapa? Ya tahu sahabat Nabi, tapi juga mertua. Itu aja pisan-pisan mbok tiru angger apa dianggap setiap yang dilakukan Nabi itu sunnah loh. Belum tentu kalau dikatakan apa? Kalau nama Nabi tidak sunnah. Ayo awakmu numpak sepeda motor, maratuwamu kong goceng. Misalkan irsad nggo maratua. Ini pokoknya nyanyi. Jadi Nabi itu digoceng siapa? Sayyidina Abu Bakar. Wa mala'a Bani Najjar haulahu, dan malah pembesar Bani Najjar. Jadi Bani Najjar itu bani sing tukang gawe batu, pembuat batu. Di pembesarnya di sampingnya. Hatta alqa bi fina'in Abi Ayyub, sampai Nabi itu fina. Di fina itu bi'r, di sama maknanya. Jadi sumur Bani Ayyub. Nah ini kebiasaan Nabi. Wa kana yuhibbu ayyusalliya haitsu adrakathu shalah. Nabi itu sangat-sangat senang langsung melakukan sholat setelah mengetahui sudah masuk waktu apa? Sholat. Makanya kok enek tragedi penyiraman massal 3 sosok makhluk yang nakal, yaitu bernama Master Ulil dan Master Yang dan Master Maka itu dikarenakan apa? Karena mereka tidak mencontoh Nabi. Wong sudah azan kok melek terus turu lagi umatnya umat Nabi. Akhirnya banjir kamare. Kan mulakno lain kali niru Nabi. Kanjeng Nabi ojo Kanjeng Ardi. Masih kamu pincang tekluk-tekluk nengok. Jadi kok lapor tekluk-tekluk hadir. Wa yusalli fi marabidil ghanam, dan Nabi itu sholat di kandang wedhus. Kandang apa? Kandang apa? Kambing. Nah, nek ngomong kambing wis kudu roh budi we. Maksudnya ben
pandangan kita ini roh nek kandang wedhus iku ya. Nah, maksudnya bukan kok budi ke wedhus lah. Wedhus iki wedhus budi ngene lah. Dadi nek kowe ngomong sampean iku roh wedhus ya roh budi. Anggapan kae. Jadi Nabi itu sholat di marabidul ghanam. Wa annahu amara bi bina'il masjid. Nabi itu menyuruh untuk membangun masjid. Loh, Nabi sholat di kandang. Maksudnya pripun? Kandang wedhus itu luas. Jadi aja dibedakne wong Arab karo kandange Arab karo kandange Budi. Kandange Budi cuwilik. Ya Allah gak ngesane sing lanang gak iso obah rono itu nyone sempit gak rono gak rene ya Allah. Urip kon mangan nelek ate lincak-lincak yo gak iso. Duwe sikil gak nek gunane. Muter kanan, muter ngene wis turu ya Allah. Kok angel men dadi wedhus iki. Sampe batin wedhus iki dan ono ben awakmu. Dan Pak Siratul Mustaqim kok aku tak ganti tak kencang. Soalnya wedhus apa gak tahu dibebaske. Terus gak didol, gak dibeleh, aku malah dibelenggu di kandangnya sak meteran nih. Sing edok lho. Kan ana telu nih, 1 2 3, sing sitoke cumbulik dah kandangnya sak meter. Piye perawasanmu sebagai wedhus? Sora nek kowe dingonone. Gitu. Wis tau dadi wedhus ora? Kepikiran dhewe, dadi mungkin kandang sing jenenge wedhus ya ora apa-apa ning ya. Weruh de, kendus ngono iki. Wa annahu amara bi Nabi menyuruh apa membangun apa? Masjid. Fa arsala ila mala'in Bani Najjar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutus pembesar Bani Najjar. Faqala ya Bani Najjar saminu bihaitikum. Piro regane tanahmu lho Bani Najjar. Ditinyang sama Nabi. Tunjukkanlah saminu bihaitikum. Tunjukkan harga tanahmu ini, kebunmu ini. Ada kata Bani Najjar apa? Karena Bani Najjar ini terkenal soleh, orang-orang soleh. Walaupun dia banyak para tukang batu, tetapi banyak di situ orang-orang soleh. Qaulula ibaratnya pecoranu di sini itu wong Madura, ya wong Madura terkenal Madura isan santri. Masih yo sekak sarungan, ngarit sarungan, ngono. Jadi gak kon di pondok, setiap wong dia iki di pos kampling sarungan, sing sampai remi yo, pak, bongko yo sarungan, gitu. Wong Madura terkenal santri, gitu. Padahal gak tahu mondok. Bagaimana kemudian? Wallahi la tatlubu samanahu illa illallah. Kata Bani Najjar ketika dinyang di utusan Nabi tadi, faqala ya Bani Najjar faminuni bikhaitukum. Berapa itu harganya? Maka kata Bani Najjar yang soleh, wallah saya tidak saya tidak akan menjualnya. Latat lu saman, aku gak butuh rego, aku gak menjualnya. Bahasa kasarnya begitu. Saya tidak menjual demi Allah kecuali kepada Allah. Maknanya Pak, diwakaf. Jadi jangan ibarat saya punya tanah, itu Budi punya tanah, Budi dua wedhus kayaknya. Aku gak ngedol kecuali ke Allah. Maksudnya mau disedekahkan. Dalam arti kalau di sini berarti diwakafkan. Maka faqala Anas yang ngerti seluk-beluk tanah tersebut mengatakan fakana fi ma'akulu lakum kubural musyrikin. Di situ ada kuburan orang musyrik, wa fihi kharibun, dan di dalamnya ada reruntuhan rumah-rumah, wa fihi nakhlun, ada pula kebun kurma. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kuburil musyrikin fanubisat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngerti itu kuburan orang musyrik, fanubisat, dibongkar, dihancurin, bongkar. Summa bil harb fasuwiyat, kemudian reruntuhan diratakan. Wabin nakhli fakuti'a, kemudian adapun kurma fakuti'a, dipotong. Fasofun nakhla, kemudian pepohonan bekas dari kurma tersebut ditaruh, dijejer-jejer kiblal masjid, di kiblatnya masjid. Maksudnya di ngarep. Jadi yang dimaksud
kalimat qibalal masjid itu ini masjid pasti depannya, berarti di depan masjid, arah kiblatnya masjid. Waja'alu idatail hijarah waja'alu yanquluna as-sakhra, kemudian mereka menjadikan pohon-pohonnya sebagai pintu, kemudian menjadikan waja'alu yanquluna as-sakhra, kemudian mereka memindahkan batu bata, wahum yartajizuna, kemudian mereka juga bernyanyi-nyanyi, tapi nasidnya nasid islami, tidak? Engko nek islami ku ya isine ya lagune kok na 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 ini mau lagunya larang. Suwe-suwe lama-lama terus judi beran gua lebokne ya Rob Bisolli ala Muhammad sing pas-pas bu pada ini totul merusak tatanan. Ya Rob Ustaz ini pret gitu. Iki mau memuji Allah kok pret nih lho piye. Makanya lagumu sih jelas totul kok keting aku. Wes aja terus nih ngono iki. Lagu stopen sih. Ngono roh kancane dieling lagumu kok ngono kok sesuk ngerok. Oh, ngono. Wapuun langsung kok lagu kok. Ngono karo merem-merem bae enak-enakne pas sound sistemnya enak. Enak-enakne direkam dhewe jawane. Aku gak ngomong wong liya kok. Yang kuluna sahha wa hum yantajun. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqul, kemudian Nabi mengucapkan setelah itu, Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Maksudnya apa? Itu tanah wakaf. Itu Nabi terus Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Tidak ada kebaikan akhirat. Jadi tidak untuk duniawi. Tidak diberikan Nabi hanya serta-merta untuk bangun rumah. Nabi itu nggak pernah bangun rumah. Apalagi tingkat, nggak pernah. Nabi. Faghfir li ansari wal muhajirah. Ya Rasul, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang Ansor dan orang Muhajir. Apa maknanya dari hadis ini? Kesimpulannya, satu, bahwa Rasulullah pernah dibonceng mertuanya. Ini ojo gampang niru, karena itu adat ya. Nabi itu nabi mulia, lebih mulia dari siapapun, termasuk mertuanya. Yang kok tiru, penggonceng mertuanya ojo. Kecuali kalau para ulama menyebutkan itu sunnah, maka bagi kita meniru. Ada hal-hal yang tidak bisa ditiru dari Nabi. Tidak setiap, ini kesimpulannya ya, tidak setiap perilaku Nabi itu sunnah. Kalau Nabi nikah 9, itu sunnah. Itu bukti Rabi langsung rondoli 5. Rasanya sunnah. Itu beda. Menurut ya. Yang pertama. Yang kedua, kebiasaan Nabi ketika wakana yuhibbu ayyusalla khaisu adrakat shalah. Nabi itu ketika masuk rumah apa? Tiba waktu sholat, Nabi itu punya ayuhibu. Apa namanya? Nabi itu suka langsung wakana yuhibbu. Nabi itu seneng banget nek wis masuk konjene, gak diolor-olor waktu. Memang boleh agak dimolor. Tetapi kalau ada uzur, tapi nek kena uzur nganggur langsung azan, itu jauh lebih baik, dan itu ihya sunnah, menghidupkan sunnah Nabi ya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh sholat di kandang apa? Kambing. Nabi beda nanti sekali, beda kandang beda lah ya. Seperti kandang unta tidak boleh, kandang betul boleh. Nah ternyata apa? Ternyata selidik demi selidik, nanti nek diomong jin ini lucu. Jin itu nek kandang wedhus itu gak patek gelem. Tapi nek kandang nyungsang bebek selain wedhus itu seneng. Nah beda, ngono alasannya. Tapi intinya Nabi sholat di Marabitul Ghanam. Yang ketiga, yang kedua, boleh menghancurkan
kuburan orang musyrik jikalau ada hajat. Tetapi ingat, kita di negara Indonesia, itu petilasan Gajah Mada mbok nih dan lain sebagainya. Kalau nong Gajah Mada itu musyrik anu gunung Islam bla 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 mbok nih. Saat turun ngembruk nih lagi ngarepan wes pedot gulung jotos wong celiyang. Itu kalimatnya boleh dan maknanya beda dengan jasadnya orang muslim. Jasadnya orang muslim itu dirawat, dikafani, didusi, dimuliakan. Bahkan kalau memindahkan jenazahnya orang Islam itu harus izin. Jadi tidak boleh langsung diangkat-angkat, tidak boleh. Karena jasadnya orang muslim itu adalah mukram, dimuliakan. Jadi tidak boleh asal. Beda dengan jasadnya orang apa? Orang musyrik. Oh, surata balung tok seguwaki ora apa-apa. Ora apa digomol dulu diadai kresek tadi. Misalkan mau muslim enggak usah kadung salat, nah aku enggak usah salat, nah males aku ini wis kadung dilok-lokne terus lunah bojo ndak wis enggak usah Islam wis murtad misalkan. Ya kan cara mati wis candale hanger ngono tak enggak cara balung-balunge cuandale hanger di pangan kucing. Bomo jasade wong musyrik. Umpamane mau menyembah ulil terus sampe nyembah srengenge wae nyembah ora ketok misalkan. Nah, kemudian Nabi pun sahabat juga yartajizuna, mereka juga bernasib. Berarti gembira terus kemudian menyanyi-nyanyi itu boleh asal dengan hal-hal yang tidak diharapkan. Yang sepakat mazhab Syafi'i seruling, gitar itu ayo kono kena kabeh. Seruling. Nah, itu gak boleh. Iku nenek sing kok sitoke kok ana kiai, lha beda kiai beda beda pendapat. Tapi nek mazhab Syafi'i yang ngomong boleh ana kan. Ora ana sing ngalangi. Nah, biasanya tanda kutip bahasane ngono liberal. Ya rada liberal. Kulo kan biyen iki ora iso gitar yo ora iso. Mbuh gak iso. Liyane komputer apa wis gampang. Kok ketika main gitar gak iso-iso. Gak pawan pengawan. Ini kena koyo ulil rambutnya cocok ngene. Ya pas itu ae. Tapi ya iku mau ojo seruling lan sak piturute. Nangge kitab nang Selamat Taufik kemarin kan seterang nih lengkap ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.